Pemirsa, kita awali dengan informasi yang pertama. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya menangkap warga negara Amerika bernama Russ Medlin atas kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan ini terjadi minggu lalu di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan ternyata tersangka merupakan buronan Federal Bureau Investigation atau FBI dalam kasus penipuan investigasi Bitcoin dengan kerugian mencapai 11 triliun rupiah. Tersangka Russ Medlin ditangkap di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Minggu lalu atas laporan warga sekitar yang kerap melihat anak di bawah umur keluar masuk di kediaman tersangka. Saat penyelidikan, tim di Treskrimsus Polda Metro Jaya mendapati 3 anak yang baru saja keluar dari kediaman tersangka yang mengaku usai melayani nafsu bejat tersangka dengan imbalan 2 juta rupiah per orangnya. Selain itu, korban mengaku tersangka kerap merekam ketika tersangka dan korban melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah itu, polisi langsung meringkus tersangka. Di kediamannya, polisi menemukan barang bukti uang tunai pecahan rupiah dan dolar, dokumen berharga tersangka, serta sejumlah video pornografi tersangka dengan para korban. Dari hasil penelusuran dokumen, ternyata tersangka Russ Medlin adalah buronan Federal Bureau Investigation atau FBI yang diperkuat surat Red Notice tahun 2016 dalam kasus penipuan investasi Bitcoin. Dari hasil penipuannya, tersangka membawa kabur uang mencapai 11 triliun rupiah. Berhasil pada saat itu mengamankan atau mengintegrasi ada anak kecil di bawah umur ya, sekitar 15 tahun sampai 17 tahun. Ya, kemudian menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa memang betul dia baru saja di-booking oleh si pemilik rumah. Ya, di-booking oleh pemilik rumah untuk bersetubuh dengan pemilik rumah. Ada 3 orang anak kecil, ya, ada 3 perempuan masih di bawah umur. Jadi kita membenarkan saja bahwa laporan dari masyarakat tersebut kemudian dilakukanlah penggeledahan. Ya, di dalam rumah tersebut menemukan seseorang warga negara asing. Seseorang warga negara asing, inisialnya adalah RAM. Kemudian dilakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Memang betul sering dia keluar masuk anak wanita di bawah umur dengan dikasih biaya, awalnya dibayar dengan 2 juta per 1 orang sekali main. Ya. Dan lebih ininya lagi, setiap dia melakukan, dia minta difoto, divideokan. Dilakukan pendalaman, ternyata yang bersangkutan adalah dari hasil paspor apa semuanya, karena memang keterangan yang bersangkutan atau tersangka ini dia sejak 2019 lah yang masuk sini, ya, bolak-balik ke Indonesia sini. Ini masih kita dalami apa kepentingannya di sini. Tetapi yang bersangkutan ini ternyata ya didapati bahwa pelaku ini adalah buronan Interpol berdasarkan Red Notice Interpol. Ya, kita keluar semua, kita berkoordinasi kemudian dengan Bubinter dan juga kami cek langsung karena memang ternyata buronan FBI. Ya, buronan FBI. Dari Red Notice yang Interpol kita temukan bahwa ternyata memang sejak tahun 2016 ya, 2016 dia adalah buronan pencarian dari Interpol United States of America atau FBI. Dan juga pada tanggal 10 Desember 2019 tercatat tersangka ya pada saat itu. Nah, kemudian inilah keluar yang kami temukan Red Notice-nya. Ya, Red Notice. Oke. Didalami ternyata yang bersangkutan ini adalah kena modus, dia adalah tersangka atau residivis daripada modus penipuan investasi saham Bitcoin. Ya, dia adalah modus penipuannya adalah investasi saham Bitcoin dan juga mengoperasikan serta mempromosikan Bitcoin Network atau BCN.
Total yang berhasil dia tipu, ya, berdasarkan hasil koordinasi dengan teman-teman dari FBI, itu kurang lebih sekitar 722 juta US, atau dirupiahkan sekitar 10,8 triliun, hampir 11 triliun rupiah. Diketahui tersangka merupakan residivis kasus pedofilia di negara asalnya Amerika Serikat yang sudah 2 kali terjerat kasus tersebut. Kini di Treskrim Polda Metro Jaya tengah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk proses hukum selanjutnya. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.